Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah oke semuanya, hari ini kita sudah masukin di tahun 2026. Dan video kali ini kita persembahkan buat teman-teman yang mau cari laptop di budget 8 jutaan rupiah. Dengan kelebihan, ini punya Lenovo bro, yang memiliki dapur pacu Ryzen 5 7000 series. VRAM VGA-nya bisa kita maksimalkan di angka 2GB, RAM upgradable, SSD dual channel, layar IPS. Ya wis nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah Lenovo IdeaPad Slim 3 14AR-B10 kawan. Nah dari sini bro ya, kalau kita agak menghubungkan sama informasi yang kita kasih kemarin bahwa di tahun 2026 ini nantinya akan ada kenaikan harga laptop. Nah, teman-teman sebenarnya nggak usah panik karena naiknya laptop itu nggak banyak bro ya. Di sepanjang tahun naiknya mentok-mentoknya hanya di angka 20%. Nah, naiknya laptop seperti ini palingan di angka 200 hingga 500 ribuan. Kecuali kalau teman-teman mau beli komponennya, misalkan RAM-nya, SSD, atau mau rakit PC yang beli per part komponen, itu baru kerasa naiknya. Jadi intinya teman-teman gak usah khawatir ketika punya budget di angka 8 jutaan nanti akan dapat spek apa. Karena gini bro ya, laptop ini speknya udah istimewa menurut saya. Di harga 8 jutaan sudah bisa memaksimalkan semua software teman-teman. Karena Ryzen 5-nya ini pakai Ryzen 5 7000 series. Tepatnya di angka 7535HS. Nah, prosesor ini dia itu punya 6 core 12 thread serta speed maksimal di angka 4,55 GHz. VGA-nya seperti yang saya spill di awal, dia bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan yang berat. Dan VGA ini pakai Radeon 660M. Memorinya bawaannya udah dikasih 8GB tersolder, lalu masih ada satu slot kosong. Kalian bisa lihat slot yang kosong seperti ini. Nah, si slot kosong ini kita bisa memaksimalkan nambah di angka 16GB, totalnya di angka 24GB. SSD-nya dia itu pakai 2 slot, yang salah satunya udah kayak M2 NVMe Gen 4, speednya udah kencang banget. Terus untuk layarnya dia pakai 14 in, resolusi WWSGA, kemudian kecerdasan di angka 300 nit, dan softwarenya Lenovo pasti lengkap. Ada Windows 11, terus software Office-nya juga ada pakai Office Home 2024 atau bisa pilih yang Office Home 365. Nah, buat varian warnanya, nanti teman-teman bisa milih Cosmic Blue seperti yang saya bahas ataupun Grey, tinggal disesuaikan sama selera kalian. Nah, dari sini bro ya, kalau kita ngomong soal desain, tipe IdeaPad Slim 3 ini sekarang mirip kayak tipe IdeaPad Slim 5. Nah, ini kalau kita perhatikan, bagian cover berbahan aluminium, desainnya pun sama. Di bagian tengah ada tulisan logo Lenovo. Tulisan logo Lenovo ini bro, dia bukan tempelan, tapi CNC-an alias dia timbul, jadi kesan kayak mahalnya itu tetap kerasa. Terus untuk bagian bawah, palm rest sama cover bawah, nah dia berbahan dari plastik ABS. Alhasil ini kalau kita angkat seperti ini, bobotnya terasa lebih ringan daripada aluminium semua. Totalnya bobot di angka 1,39 kg. Terus ketebalan dari laptop ini waktu kita tutup seperti ini bro ya. Nah, untuk bagian yang paling tipis di angka 16 mm dan yang tertebal di angka 17 mm. Jadi semisal dipegang nyaman, masuk tas, ini juga tidak memberatkan bahu ataupun bagian punggung kalian. Berikutnya laptop ini kalau kita perhatikan juga layarnya itu secara penggunaan dia nyaman pol. Nyamannya laptop ini karena dia pakai malah IPS bro ya. Nah, IPS ini tampilannya itu luas, pakai aspek rasio 16:10. Bedanya aspek rasio 16:10 dibandingkan 16:9, tampilannya sedikit lebih melebar. Terus kalau kita pakai layar ini buat nonton film, layarnya juga jernih karena kondisi brightness-nya pun kita nggak perlu 100% dia nyaman, dan akurasi ini semisal kita pakai untuk kebutuhan ngedesain, teman-teman untuk datanya juga bagus. sRGB-nya di angka 56%, Ado Aubergine di angka 39%, dan baterainya di angka 40%. Lalu untuk kameranya juga mendukung untuk kebutuhan kalian meeting online. Nah, untuk kameranya waktu kita tes, ini adalah hasil pengujian dari mikrofon sama kamera dari Lenovo IdeaPad Slim 3 yang kita bahas sekarang. Jadi kalau dari jauh suaranya kayak gini, dari dekat seperti ini, hasil gambarnya pun jernih. Buat teman-teman yang melihat untuk kebutuhan meeting online, ini udah proper bro. Yang cewek tambah cantik, yang cowok makin ganteng. Lanjut untuk pengujian dari pengetikan, menurut saya feel pengetikannya Lenovo pasti terbaik. Dia empuk, keycapnya sesuai sama jari. Ini memang ukurannya nggak terlalu gede bro ya, tapi kayak familiar aja di bagian ujung jarinya karena saya terbiasa pakai ngetik Lenovo. Terus fitur dari backlight lampu keyboardnya juga ada, tinggal kita sesuaikan pakai tombol Fn sama spasi. Dan di sebelah kiri kanan keyboard ini, teman-teman akan menjumpai tampilan speaker.
Speakernya ini nyaman, dia pakai Dolby Atmos. Terus suara dari speaker itu untuk ilustrasinya teman-teman bisa lihat. Padahal kalau kalian dengerin sendiri, nah ini suaranya kenceng bro. Kita nggak butuh volume 100%, pakai 46% aja udah enak untuk dipakai sendirian. Pindah ke pembahasan bagian tepi kiri dan juga kanan bro ya. Kalau kita perhatikan, semisal kita pakai buat kerja, laptop ini udah dikasih colokan lengkap. Di sebelah kanan teman-teman akan menjumpai colokan USB Type A, ada cartridge standar gede seperti ini, tombol power enak terpisah di sini, termasuk indikator warna lampu putih, dan ada colokan kecil. Colokan kecil ini bro fungsinya adalah untuk ngereset laptop kalian semisal nanti Windowsnya itu bermasalah. Ini adalah settingan default bawaan Lenovo yang mempermudah kita untuk ngereset ke bagian awal. Kayak handphone itu reset pabrik bro. Terus di bagian kiri teman-teman juga akan melihat beberapa colokan, mulai dari colokan buat power adapter. Ada USB A, ada port HDMI, Type C-nya ini dia multifungsi, bisa untuk copy paste data, bisa untuk ngecas, dan juga bisa untuk DisplayPort. Terakhir, colokan jack 35 juga tersematkan di bagian ujung. Lalu ini kalau kita balik di bagian belakang, nah teman-teman juga akan lihat bahwa di bagian belakang ini dia ada lubang-lubang yang berfungsi untuk nyedot udara dingin. Nah waktu kita buka, sistem cooling dari Lenovo IdeaPad Slim 3 ini dia memanfaatkan single fan, single head pipe, dan juga single exhaust. Karena ini termasuk laptop tipis, jadi ini wajar kita jumpai di semua laptop 14 in. Terus pengujian suhu waktu kita ke laptop ini untuk benchmark, entah itu main game, render, dan juga tes pengujian benchmark software. Nah, suhunya saya bisa bilang stabil karena hanya mencapai titik tertingginya di angka 51 derajat Celcius. Berikutnya geser lagi ke bagian bawah, laptop ini juga punya baterai jumbo menurut saya. Baterainya ini kapasitasnya di angka 50 Wh. Nah, dengan baterai seperti ini, terus pakai processor Ryzen 5 7000 series, nanti teman-teman tanpa dicas sama sekali, dia bisa bertahan di angka 7-8 jam, tentunya dengan settingan konfigurasinya disesuaikan, entah mode balance atau mode performa. Lanjut, kelengkapan dari baterai ini, teman-teman nanti juga akan dapat sebuah charger. Nah, chargernya ini dia kotak kecil, nyaman untuk dibawa-bawa, colokannya bulat. Nah, bulatnya ini dia dayanya sebesar 65 watt. Misal nanti ketinggalan chargernya, teman-teman nggak usah worry. Seperti yang saya spill tadi, Type C-nya juga mendukung untuk ngecas. Jadi masih bisa pinjam teman kalian yang punya colokan Type C dengan catatan dayanya harus sama di angka 65 watt. Terus di paket pembelian dari Lenovo IdeaPad Slim 3, nantinya teman-teman beli di angka 8 jutaan ini selain dapat laptop, teman-teman dapat manual buku, charger, kartu garansi, dan juga dapat tas backpack. Dan terakhir untuk pelayanan garansi dari laptop ini, dia itu sudah dikasih jaminan garansi panjang selama 2 tahun plus ADP. Enaknya ini bro sekarang bro ya, kalau kita beli laptop punya Lenovo mulai i3 sekarang sudah punya garansi ADP. Jadi kelebihannya semisal terjadi kecelakaan, entah itu jatuh pecah ataupun tertumpah air waktu kita ngopi, teman-teman nggak usah worry, tinggal bawa aja ke service center, nota pembelian ditunjukkan, ya udah deh, dia akan di cover Lenovo selama 2 tahun. Let's get down to business. Boom! Witness the power of the rock. There's more! Boom! 5 kills remaining.
Oke bosku, kita akan lanjut ke segmen mendang-mending. Yang dimana di segmen ini seperti biasa, laptop ini kita versuskan sama merek lain. Tolak ukurnya kali ini kita pakai sama-sama tolak ukur Ryzen 5 7535S. Nah, di tolak ukur ini kita mendapatkan 3 buah kompetitor. Yang satu dari Asus, yang satu dari Advan, dan yang terakhir ada dari Infinix. Misal teman-teman ada yang tanya, loh bang itu kan nggak bisa disetarain kalau sama Infinix dan juga sama si punyanya Advan. Nah ini bro, permasalahannya kalau kita hanya brand global aja yang sudah besar di dunia perlaptopan, merek-merek lain yang sama-sama pakai Ryzen 5 7535HS udah pada nggak ada, alias nanti ganti ke seri 8000 dan harganya itu udah di atas 9 hingga 10 juta rupiah. Makanya kita nemunya cuman ada segelintir kompetitor seperti ini. Yang jelas gini, kalau kita compare sama Asus ExpertBook, dia itu secara harga mirip-mirip, tapi Asus sedikit lebih mahal. Terus menangnya Asus menurut saya, dia garansinya lebih panjang, pakai 3 tahun. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau Asus itu dia VRAM-nya bisa resetting sampai 4 GB. Lah kalau punya Lenovo, dia disetting cuma bisa maksimal VRAM-nya di angka 2 GB. Ini cuma masalah cocok Asus atau cocok pakai Lenovo. Berikutnya ada Advan Workforce Air OLED maksud saya, yang memiliki spek sama-sama pakai Ryzen 5, dan benefitnya dari Advan ini tentu aja panel layarnya pakai OLED, terus bodinya juga ramping sekali. Tapi kalau kita mau soal after sale ya nggak ada apa istilahnya, gak iso dimungsuno bro ya. Soalnya Advan ini dia tidak setara untuk tolak ukur penjualannya dibandingkan sama Lenovo dan juga Asus. Terus yang terakhir ada juga Infinix Xbook B14 yang pakai Ryzen 5 7535S. Harganya ini paling murah karena cuma di angka 6 jutaan. Lagi-lagi kalau kita ngebahas soal Infinix, dia merupakan pendatang baru di dunia perlaptopan. Jadi after salesnya masih bisa dibilang dia kalah sama Lenovo dan juga Asus. Terus karena juga sama-sama 1 tahun kayak si Advan. Dan kesimpulannya kalau kita tarik dari ketiga buah komputer ini dan awal sampai akhir, musuh terberat dari Lenovo ini adalah punyanya si Asus ExpertBook. Tinggal teman-teman menyesuaikan cocok yang mana. Data kami mendukung kalian untuk mempermudah memilih produk, dan tentunya kenyamanan ada pada selera masing-masing. Ya segitu aja bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Jangan lupa subscribe bro, dan request nanti pengen di reviewin apa. Oke, mantap.